semuanya, balik lagi sama aku Ananda Dar Octavia dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sindang Kasih Majalengka. Sebelumnya, dalam materi survei pasar, kita belajar bahwa sebelum memulai usaha, penting banget untuk memahami kondisi pasar. Kita menganalisis kebutuhan konsumen, melihat tren yang sedang berkembang, serta mengamati kompetitor yang sudah ada. Dari survei pasar ini, kita jadi tahu produk seperti apa yang dibutuhkan, siapa target pembeli kita, dan bagaimana peluang usaha yang bisa kita ambil. Intinya, survei pasar jadi dasar awal sebelum kita lanjut ke tahap produksi. Nah, setelah kita paham pasar, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana produksi. Rencana produksi ini bisa dibilang sebagai panduan atau blueprint dalam membuat produk yang akan kita jual. Di tahap ini, kita mulai mikirin nih secara lebih detail tentang bagaimana produk itu dibuat, mulai dari bahan, proses, sampai hasil akhirnya. Jadi, bukan cuma ide aja, tapi sudah masuk ke tahap realisasi. Dalam menyusun rencana produksi, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah jenis produk yang akan kita buat. Kita harus memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan hasil survei pasar sebelumnya. Selain itu, kita juga perlu menentukan kualitas produk, desain, serta keunikan yang bisa membedakan produk kita dari kompetitor lain. Ini penting supaya produk kita punya nilai jual yang jelas. Selanjutnya, kita perlu menentukan bahan baku dan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kita harus mencari bahan yang berkualitas, tapi tetap sesuai dengan budget yang ada. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan bahan tersebut, apakah mudah didapat atau tidak. Untuk alat produksi, kita bisa menyesuaikan dengan skala usaha, apakah masih sederhana atau sudah menggunakan teknologi. Tahap berikutnya adalah menentukan proses produksi. Di sini, kita menyusun langkah-langkah pembuatan produk dari awal sampai jadi. Proses ini harus dibuat seefisien mungkin supaya tidak membuang waktu dan juga biaya. Selain itu, kita juga perlu memperkirakan kapasitas produksi, misalnya berapa banyak produk yang bisa dibuat dalam sehari atau seminggu. Terakhir, kita juga harus menghitung biaya produksi. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan lain-lain. Dengan menghitung biaya produksi, kita bisa menentukan nih harga jual produk dengan tepat agar tetap mendapatkan keuntungan. Perencanaan yang matang di bagian ini sangat penting supaya usaha bisa berjalan secara berkelanjutan. Contoh nyata bisa kita lihat pada usaha coffee shop. Misalnya, seseorang ingin membuka coffee shop kecil. Dia harus menentukan menu yang akan dijual seperti kopi susu atau kopi hitam, lalu memilih biji kopi yang berkualitas. Setelah itu, dia menyiapkan alat seperti mesin kopi dan gelas, serta menyusun alur pembuatan minuman agar cepat dan konsisten. Selain itu, dia juga menghitung biaya bahan seperti kopi, susu, dan gula untuk menentukan harga jual yang sesuai. Jadi bisa disimpulkan bahwa menyusun rencana produksi adalah tahap penting dalam kewirausahaan yang menghubungkan ide dengan praktik nyata. Dengan perencanaan yang baik, usaha kita bisa berjalan lebih terarah dan juga efisien. Maka dari itu, kita perlu memahami dan mampu menyusun rencana produksi dengan baik agar usaha yang kita jalankan punya peluang sukses yang lebih besar. Jadi, itu dia materi kita kali ini. Intinya, jangan takut untuk coba ya. See you di next video.